Gastritisnya ini yang membuat aku tuh sampai lelah banget, lemas banget, sendawa, begah, perut aku bunyi-bunyi, cepat capek, ngap, sesak, apalagi di sore hari, malam hari ya, sampai maghrib, sampai isya mau tidur tuh luar biasa sensasinya. Aku tuh sampai nangis ya. Kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku tahu perjuangan kalian, aku juga pernah ngerasain. Kenapa itu terjadi? Ternyata kata dokter itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menonton video-video aku, yang sudah komentar, yang sudah WhatsApp, nge-DM aku. Terima kasih banyak. Kalau aku nggak jawab, nanti aku bakal buatin videonya. Jadi kalian jangan berkecil hati, bukannya aku cuek, bukannya aku nggak peduli. Jadi saran aku kalian nonton video-video aku sampai selesai ya. Karena dulu ya pada saat aku berjuang itu, semua video-video motivator itu aku nonton sampai selesai, aku telaah, aku terapkan. Makanya itu yang membuat aku juga cepat pulih sih ya, karena semua motivator itu aku dengerin. Teman-teman aku yang udah sembuh dari GERD di kantor aku tuh kadang duduk sampai 1 jam dengerin penjelasan mereka ya. Aku tuh nggak pernah ngeluh kenapa bertele-tele, nggak pernah, karena memang aku pengen tahu sama nggak nih penyebabnya dengan aku, sama nggak nih sensasinya sama kayak aku, sama nggak menu-menunya sama kayak aku, kayak gitu. Kemudian apa-apa aja yang diterapkan sehari-hari, kegiatan apa aja. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah karena kita udah sembuh. Makanya aku selalu share ke kalian, aku pengen juga kalian sembuh, karena aku tahu pejuang GERD ya, perjuangan teman-teman yang melawan asam lambung GERD NSAID itu nggak mudah, luar biasa perjuangannya. Ada yang komentar ini penyakit sangat menyiksa banget ya, udah pakai sangat, udah pakai banget lagi ya. Memang aku juga pernah ngalamin dan banyak yang hampir putus asa. Alhamdulillahnya dengan tips-tips kami ya dari motivator yang lainnya juga, alhamdulillah banyak yang bangkit, banyak yang sembuh. Karena ada beberapa orang yang bilang kalau mendengar aku ngomong, mendengar aku bicara ya, kalau misalnya aku live, kalau misalnya aku upload video baru, mereka langsung termotivasi, langsung semangat, langsung terhibur. Makanya aku juga senang ya, karena tujuan utama aku pengen membuat kalian bangkit ya, memotivasi kalian, menginspirasi kalian kalau pejuang asam lambung GERD itu bisa sembuh, bisa beraktivitas lagi, bisa melakukan kegiatan hal-hal yang kita inginkan lagi ya. Jadi semua itu bisa kita lewati. Camkan di pikiran kalian, pasti sembuh. Selamanya nggak seperti ini kok, semua itu pasti akan berlalu ya, badai pasti berlalu. Oke, di video kali ini aku bakal bahas terkait gastritis. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sulit banget aku lawan pada saat itu. Gastritis itu apa sih Bun? Jadi guys, pada saat aku endoskopi, kenapa aku memutuskan endoskopi? Karena sensasi yang aku lawan pada saat itu, aku berpikir itu, aduh kok sensasi ini sulit banget aku lawannya. Yaitu adalah sendawa, begah, kemudian ngap. Aku tuh sendawanya, mungkin orang-orang itu mungkin juga sendawa, tapi berapa menit sekali. Kalau aku tuh sendawanya berkali-kali, setiap saat. Aku itu kalau lagi kerja di kantor ya, dan aku itu pada saat itu aku tetap maksain kerja. Kenapa? Kalau aku di rumah, aku tuh pikirannya makin kemana-mana, makin kacau. Jadi aku cari kesibukan aku dengan catatan kalau misalnya aku udah nggak kuat, aku udah kecapean, aku udah lemas, aku izin ke teman-teman aku istirahat ya. Untung teman-teman aku selalu berterima kasih mereka karena selalu mendukung aku, mensupport aku ya. Jadi kalau misalnya aku tuh udah lelah, aku udah ngos-ngosan, aku istirahat sebentar ya. Kadang aku rebahan dulu, kadang aku cari hiburan dulu kayak gitu. Karena sensasi asam lambung itu luar biasa banget. Jadi aku tuh sendawa-sendawa. Kadang aku lagi ngetik gitu ya, dan sendawanya itu non-stop. Itu yang membuat aku takut dan parno banget. Kemudian perut aku itu bunyinya luar biasa, bunyi-bunyi, udah makan bunyi, belum makan bunyi, diisi salah, nggak diisi salah. Itu adalah hal yang membuat aku memutuskan endoskopi. Aku pengen tahu apa sih yang ada di perut aku. Aku tuh sampai parno, takutnya ada sesuatu, amit-amit sih ya. Makanya setelah aku berkonsultasi dengan beberapa dokter, entah itu dokter klinik, puskesmas, dokter praktek,
semua obat-obatan yang aku konsumsi nggak membaik, makanya aku memutuskan untuk minta rujukan di puskesmas ya, sesuai vaskes aku. Ada yang komen kemarin, emang boleh bun endoskopi pakai BPJS? Boleh. Aku itu BPJS kelas 1 guys, tapi sama aja pelayanannya ya, nggak jauh beda, sama persis. Aku PCR juga, aku ngantri juga, aku juga ngambil nomor antrian, semuanya juga dicek. Jadi nggak ada yang spesial, menurut aku sama aja, meskipun kelas 1 dengan kelas 3, mungkin kelas 2 itu beda ya bayarannya, tapi itu sama aja guys. Jadi kalian yang menggunakan BPJS jangan berkecil hati, semuanya bisa kok. Yang penting kita ada rujukan dari vaskes pertamanya. Kalau misalnya kalian di puskesmas, minta rujukannya di puskesmas. Dok, aku mau ke spesialis penyakit dalam karena bla bla bla, misalnya udah minum obat-obatan berapa bulan nggak sembuh, minta. Atau di klinik atau di mana aja sesuai dengan vaskes kalian. Nah, jadi setelah endoskopi ternyata ya, sebelum endoskopi itu aku USG dulu, alhamdulillah semuanya normal. Dan hasil endoskopi aku itu adalah gastritis, radang lambung, dan juga aku kan psikosomatis ya, anxiety. Gasnya ini yang banyak. Mungkin kalau radangnya itu bisa diobati secepat itu ya, bisa diobati. Kalau misalnya aku udah menghindari makanan, beberapa makanan, aku tuh udah sembuh. Kalau aku udah konsumsi tepung Garut itu memang baik, perut aku nggak ada masalah. Aku udah minum tepung Garut, aku udah konsumsi air tajin, semua itu udah aku konsumsi sendiri, baru aku share ke kalian. Aku minum madu Zetsmak sampai 8 botol. Membaik, kambuh lagi, membaik, kambuh lagi. Makanya di situ aku memutuskan endoskopi, karena aku pikir kalau aku biarin, aku takutnya itu makin parah. Gastritisnya ini yang membuat aku tuh sampai lelah banget, lemas banget, sendawa, begah, perut aku bunyi-bunyi, cepat capek, ngap, sesak, apalagi di sore hari, malam hari ya, sampai maghrib, sampai isya mau tidur tuh luar biasa sensasinya. Aku tuh sampai nangis ya. Kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku tahu perjuangan kalian, aku juga pernah ngerasain. Kenapa itu terjadi? Ternyata kata dokter itu produksi asam lambung kita itu berlebih, jadi gasnya itu banyak ya. Dengan cara apa sih kita mengatasinya? Dengan cara ngatur pola makan, nggak boleh stres, nggak boleh kecapean, pokoknya nggak boleh baper, harus happy. Banyak yang komen, bun aku tuh udah ngatur pola makan, aku udah ngatur pola hidup, aku udah menerapkan 3P, tapi kok belum sembuh. Aku juga pernah ngalamin ini. Aku tuh sampai bolak-balik ke dokter, ganti obat-obatan, minta obat racikan, dikasih racikan, gara-gara aku gastritisnya itu sulit banget aku lawan. Begahnya itu nggak hilang-hilang, meskipun setelah endoskopi. Dari situ aku mulai merubah semuanya. Dengan cara apa? Aku rubah pola pikir, pola hidup aku rubah pola tidur, pola makan, semuanya itu berubah 190 derajat ya. Semua itu berubah ya. Yang tadinya aku sarapan jam segini, jadi aku mulai tata lagi dari nol banget. Jadi pada saat itu aku mulai tata pola makan pertama. Pola makan aku itu 2 jam sekali dengan porsi kecil. Karena kalau kita itu udah gastritis, nggak boleh telat makan 1 menit pun ya. Nggak boleh. Karena kalau misalnya kita udah telat makan 1 menit aja, yang masuk itu angin. Jadi kita kadang kejar-kejaran angin yang masuk atau makanan dulu. Jadi aku tuh selalu bawa makan kemana-mana, selalu bawa biskuit, bawa oatmeal ya. Kenapa aku sarankan ini? Karena aku ngalamin guys. Kemudian selain pola makan, aku tuh menjaga pola pikir. Kita tuh nggak boleh stres. Kalau misalnya sedih aja itu udah mulai lagi. Pada saat sedih itu mungkin kita nggak ngerasain sendawa, begah, tapi setelahnya itu udah mulai mual, sendawa, begah, ngap, itu bakal kita rasain. Jadi selain pola makan kita, pikirannya nggak boleh stres sama sekali ya. Kemudian pola hidup, tidurnya terutama, jangan begadang. Kalau kita begadang sedikit aja itu udah begah lagi, kambuh lagi, kumat lagi. Jadi 3 ini harus jalan bersamaan ya. Kalau pola makannya udah benar, pola pikirnya udah benar, pola hidupnya udah benar, disertai olahraga, itu bakal sembuh total. Dan itu yang aku lakukan ya. Alhamdulillahnya membaik, alhamdulillah aku sembuh.
Jadi kalau kalian yang saat ini masih merasa aku tuh sulit banget belum sembuh, berarti kalau nggak dari pikiran, pola hidup kalian yang masih belum benar-benar. Kalau pola hidupnya udah benar, pola makannya yang masih diulur-ulur. Kalau pola makannya udah benar, aku udah pola makannya udah benar bun, pola pikirnya udah benar bun, pola tidurnya udah benar bun, pola hidupnya udah benar, berarti kalian kecapean. Pokoknya antara itu ya, aku tuh selalu mereview ya, apa sih, flashback, aduh kenapa ya aku kok begah lagi ya, beberapa hari udah sembuh tapi kok ini aku begah lagi, ada apa ya. Setelah aku pikir-pikir, oh iya tadi kan aku makannya telat, oh iya tadi kan aku makannya berlebihan. Jadi kita tuh juga nggak boleh makan berlebihan. Mentang-mentang aku udah nggak ada sensasi nih, aku makan banyak, enak banget nih, nambah terus, itu nggak dirasain pada saat itu. Biasanya dirasanya itu 2 jam, 3 jam, 4 jam kemudian. Kalian pasti ngalamin, karena aku tuh ngalamin. Jadi aku tuh bukannya bawel, bukannya cerewet, karena aku tuh pengalaman pribadi aku. Terserah kalian mau bilangin aku bawel, cerewet, karena aku tuh pengen kalian juga sembuh, pengen kalian ngikutin. Jadi aku selalu menyarankan nonton video aku sampai selesai. Aku tuh selalu cerita berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, karena aku juga ngalamin. Aku bukan dokter. Dokter mungkin dia memberikan resep, memberikan beberapa saran, satset, udah. Kalau kita kan yang ngalamin, kita tahu perjuangannya. Perjuangan, pengorbanan itu luar biasa banget ya teman-teman. Jadi seperti itu ya cara-caranya. Kalian gak usah takut, insya Allah bisa. Kalian bisa keluar dari zona ini. Kemudian pikirannya juga harus dijaga. Kalian harus happy ya, sering meditasi, sering yoga, lakukan pernafasan diafragma. Seperti itu ya teman-teman ya. Aku pengen kalian sembuh, aku pengen kalian juga bisa bebas dari asam lambung GERD. Alhamdulillah aku senang, sudah banyak banget yang sembuh dengan tips-tips aku. Banyak yang nge-DM aku, banyak yang WA aku. Aku juga pengen kalian ngalamin kesembuhan. Oke ya teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat, karena ini sudah banyak banget yang nge-DM aku, sulit banget terbebas dari sensasi sendawa, begah, dan engap. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adepa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!